Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Hari ini kita sudah ketemu sama hari minggu lagi nih. Saatnya kita harus memuji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita harus berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Mari adik-adik, kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur Bapa, kami panjatkan kehadiran Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau kembali memuji, memuliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang senantiasa pelihara hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh dengan senang hati memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami harus tetap ibadah di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Kau yang memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik di rumah bersukacita nggak? Sukacita ya. Kita tetap harus bersukacita. Maka undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi. Nyanyi apa Kak kita? Nyanyi apa? Bangkit. Serukan nama Yesus. Diikuti dengan lagu Oh Sukacitaku. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita nyanyi Bapak Yesus.
ada. Kita buka buku ND. Udah ada buku ND-nya? Oke. Kita buka buku ND nomor 10. Kita nyanyikan ayat 1. Semua bernyanyi ya. Mar hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Sai ajari be mahamios sude, asalam huboto hami dalan sidalanan nami. Sai ajari be hamiot sude, rap mahita mandok, asi maroham ale de bata, midaau par dosaon. Amen. Patik ni debata di mingguta sadarion, ima patik paunopon, dohot lapatanna, rap mahita mandok. Patik paunopon, unako mamunu. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita olo mabain sahit-sahit tunasa na mangulu, ikon roha panguluho do rohata di nasa na mangulu. Rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata, laho mangulahon patik nai, rap mahita mandok. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amen. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 182 ayat 1. Tatopoti madosata tuadopan ni debata, martangi yang mahita, rap mahita mandok. Sesa madosa nami, songon panisa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Amin. Epistel di mingguta sadarion, ima
Lukas 12 ayat 8. Lau suhut maon nagabe ayat hafalan di bulan April rap mahita mandok. Hudok ma dihamu. Ganup nama katidak kon ahu di jolo ni jolma. Ha tidak konon ni anak ni jolmai do sogut. Diadopan ni akka suru-suruan ni debata. Di sido saatna martua ma natumangihon hata ni debata. Jala no piopsa. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 91 ayat 2. Tahatidakon ma haporsiautai songon na hinatidakon ni dongata sahaporsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Ahu porsia di debata jahuba ido ama pargugu na sohatu dosan na tumo palangit dohotano. Ahu porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasa sadai. Ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Anton di parbadia andorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na matetarpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tubanuatoru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahu hudul tu siamun ni debata jahuba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate. Ahu porsia ditod di parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan di halak Kristen akka nabadia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu sogut daging di halak nong mate dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Baik adik-adik di rumah, kita akan memberi persembahan. Semua siapkan persembahannya. Kita angkat persembahan kita dan kita ucapkan janji persembahan kita dalam bahasa Batak. 3, 2, ya. Peleon, peleon pon dan magabus audisi. Bahasa Indonesianya. Kuberikan persembahan ini dan aku tidak berbohong. Oke, sambil bernyanyi dari buku ND nomor 435 ayat 1. Semua bernyanyi ya.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari Minggu ini kami kembali datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan untuk mendengarkan firman-Mu pada hari Minggu yang indah ini. Dan kami melalui Roh Kudus akan mengerti firman-Mu jika Roh Kudus diam dan tinggal dalam hati kami. Berikan kami kesempatan Tuhan untuk selalu mendengarkan firman-Mu. Berikan kami kasih setia dan juga kesehatan dan umur panjang. Berkati kami dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang masih di rumah dari kelas 0 sampai kelas 3, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes pasal 21 ini adalah pasal terakhir di kitab Injil Yohanes, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes ini, yaitu pasal 21 ayat 1 sampai 14. Inangkan baca. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan dia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang diikuti Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Jadi ada beberapa kali menurut Injil Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit dari kematian. Jadi kalau kita sudah tahu, adik-adik sudah tahu kan, Yesus mati tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Setelah itu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Alkitab mencatat ini adalah Yesus menampakkan diri yang ketiga kalinya kepada murid-muridnya. Coba lihat Alkitabmu di rumah. Di ayat 2 dikatakan tentang siapa saja yang ditemui Yesus di pantai Danau Tiberias. Dikatakan di situ beberapa orang nama. Yang pertama Simon Petrus, yang kedua siapa di situ ditulis? Thomas yang disebut Didimus. Itu pernah enggak yang ceritakan tentang dia? Yang berkata, "Aku harus menjamah tangannya, aku harus menjamah lambungnya, baru aku percaya." Setelah itu dia percaya. Thomas akhirnya percaya bahwa Yesus telah bangkit. Jadi dikatakan di sini dia ikut juga di pantai itu. Ada Nathanael dari Kana yang di Galilea, dia yang orang yang tulus hati. Ada anak-anak Zebedeus. Jadi kalau dikatakan tentang anak Zebedeus, tahu siapakah orangnya? Yakobus dan Yohanes. Itu maksudnya ya. Dan 2 orang murid yang lain yang tanpa disebutkan namanya. Beberapa orang murid di situ, dan mereka ngapain di situ ya? Apa yang dikatakan oleh Simon Petrus kepada yang lain? Mereka akan pergi menangkap ikan. Kenapa mereka menangkap ikan?
Yesus kan sudah bangkit dari antara orang mati, tapi belum turun Roh Kudus. Mereka belum melakukan apa-apa. Dan sebelum itu mereka memang sudah tahu bahwa Yesus bangkit, tapi mereka belum pergi untuk memberitakan Injil. Yang mereka lakukan adalah seperti biasa, kebiasaan mereka adalah menangkap ikan, karena rata-rata dari mereka adalah nelayan. Mereka kehidupannya adalah dari menangkap ikan. Dan dikatakan Simon kepada teman-temannya, aku mau pergi menangkap ikan. Tapi kata teman-temannya, murid yang lain itu, kami pergi juga dengan engkau. Dan mereka berangkat. Tetapi malam itu Alkitab mencatat mereka tidak menangkap apa-apa. Wih, kasihan gak gitu ya dia? Kalau mereka menangkap ikan satu malam dan mereka capek sekali menangkap ikan tapi tidak dapat apa-apa. Sampai pada siang hari Yesus berdiri di pantai, tapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dan kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Kamu punya enggak ikan? Katanya. Siapa yang suka makan ikan di sini? Harus makan ikan ya Dik ya. Ikan itu kan penting kan, protein atau apa segala macam kan, penting untuk tubuh. Siapa yang enggak suka makan ikan? Harus ya, ikan itu bagus untuk kesehatan. Jadi jangan makan nasi saja, makanlah ikan. Makan juga sayur kan. Tapi orang itu ditanya oleh Yesus, apakah kau punya lauk pauk? Katanya, apa kalian punya lauk pauk? Kata Yesus kepada mereka. Kata mereka, tidak ada. Karena apa tidak ada? Mereka menebarkan jala satu malam tapi mereka tidak dapat apa-apa. Kasihan mereka ya. Tapi ketika Yesus datang ada kabar baik buat mereka, yaitu Yesus berkata kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Ya, untung Yesus datang. Yesus menyuruh mereka menebarkan perahu di sebelah kanan mereka, dan akhirnya mereka melakukannya. Mereka menebarkan jalannya dan mereka tidak dapat menarik jalannya lagi karena banyaknya ikan. Luar biasa. Jadi ketika mereka mendengarkan Yesus, ketika mereka melakukan perintah Yesus, mereka mendapatkan banyak ikan. Dan katanya Alkitab mencatat mereka luar biasa tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikannya. Dan Yohanes berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Dan Petrus mendengar bahwa itu Tuhan. Ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Biasanya orang nelayan itu seperti itu, tidak berpakaian, dia mencari ikan. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Tuhan yang datang, bahwa Yesus yang datang, dia mengenakan pakaiannya. Dan murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Luar biasa. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka mendapat sangat banyak ikan. Di sini dikatakan loh jumlahnya. Berapa di situ dikatakan jumlahnya? Kita lihat di Alkitab ya. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Siapa yang membuat seperti itu? Siapa yang menyalakan api? Siapa yang membakar ikan? Siapa yang membakar roti? Iya, Yesus ternyata. Apakah Yesus memasak? Iya adik-adik, apakah Yesus memasak? Tahukah dia cara memasak ikan, membakar ikan? Tahukah Yesus? Tahukah dia membakar roti? Di sana dikatakan di atasnya ikan dan roti. Melihat api arang, di atasnya ikan dan roti. Jadi jangan ada yang mati kelaparan karena dia tidak mau memasak. Jadi anak laki-laki dan perempuan sebenarnya kalau sudah besar sudah harus dia belajar memasak. Apa yang bisa dia masak. Seperti itu kan. Yesus saja melakukannya. Apakah Yesus laki-laki? Iya. Tapi dia melakukannya. Dia memasak untuk murid-muridnya. Bayangkan itu, Tuhan memasak untuk murid-muridnya. Bagus kan Dek? Siapa di rumah yang malas? Itu kan pekerjaan perempuan saja. Itu kan pekerjaan perempuan saja. Bukan. Yesus itu laki-laki Dek. Dia. Jadi gimana kalau di keluargamu semuanya laki-laki, anak bapak sama makmu? Jadi mamamu aja yang kerja. Ya Tuhan, kasihan sekali mamamu itu. Jadi di sini dikatakan tentang Yesus yang membakar
roti dan ikan. Bagus kan Yesus itu? Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Katanya, bawa ikannya, kata Yesus. Dan Petrus naik ke perahu dan menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. Di sini disebutkan jumlahnya 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Banyak sekali ikannya kan. Apakah mereka bisa menghabiskannya? Gak bisa kan? Wih, itu dia luar biasa. Siapa yang membuat mereka bisa mendapatkan ikan sebanyak itu, 153 ekor banyaknya, tetapi jalannya tidak koyak? Masih ingat gak cerita tentang Petrus, Dik? Tentang Petrus yang dipanggil dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Sekarang Petrus lagi menjala ikan, tapi sebentar lagi dia akan menjala manusia, membawa orang untuk percaya kepada Kristus, dan sangat banyak. Jadi angka 153 adalah angka untuk semua orang percaya yang masuk ke dalam persekutuan orang percaya, yaitu jala tersebut. Jadi setiap orang sebenarnya harus seperti Petrus, menjala manusia, membawa orang-orang untuk percaya kepada Kristus. Anak-anak bisa nggak membawa orang percaya kepada Kristus? Bisa. Dari mana? Dari perkataannya. Dari mana? Dari perbuatannya yang baik, yang meniru Kristus, yang mengasihi, yang mengampuni, yang bertobat, yang melakukan kebaikan di rumahnya. Itu dia ya. Dan katanya di sini banyak sekali ikannya. Dan kata Yesus, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya, siapa engkau? Karena mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Mereka tahu walaupun mereka tidak bertanya tentang Yesus. Dan Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Roti dan ikan yang sudah dibakar itu, yang sudah dibakar oleh Yesus, dia berikan. Masih ingat gak Yesus waktu sebelum dia ditangkap? Dikumpulkannya lah murid-muridnya. Dia memberikan roti juga, iya kan? Memberikan roti. Tapi apa yang diberikan lagi satu lagi? Anggur. Itu adalah lambang dari perjamuan kudus. Roti lambang dari tubuhnya, anggur lambang dari darahnya. Jadi kita masuk ke persekutuan orang percaya. Tapi kalau Inang tanya adik-adik, kapan kita bisa untuk meminum anggur, memakan roti, ikut perjamuan kudus? Setelah kita sidi, setelah kita belajar sidi, setelah kita sidi kan, lepas sidi baru kita ikut perjamuan kudus. Nanti kalau kalian udah besar belajar sidi, setelah itu baru ikut perjamuan kudus. Dikatakan di sini Yesus maju ke depan, mengambil roti, memberikannya pada mereka. Demikian juga ikan itu. Luar biasa kan? Sama seperti mama atau bapak di rumah atau siapapun di rumah yang memberikan kalian makanan, maka jangan disepelekan ya. Jangan dibuang. Yesus saja memberikan makanan. Apakah Yesus memberikan makanan kepada kita setiap hari? Ya. Apa yang diajarkan Yesus? Apa dikatakannya? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dia memberikan kita makanan sehari-hari. Jangan khawatirkan makanan dan minuman ya. Tetap berdoa supaya Tuhan memberkati orang tua kita. Jangan khawatirkan itu. Dikatakan di sini, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi itulah mujizat juga yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Nanti setelah ini Yesus akan berpesan kepada Petrus supaya Petrus mengembalakan domba-dombanya, membawa orang kepada Kristus, dan setelah itu nanti Yesus naik ke surga. Jadi kalau kita katakan di sini tentang setiap kita terpanggil menjadi murid Yesus, murid yang dikasihi. Tapi Alkitab mencatat di sini ayat 7, maka murid yang dikasihi Yesus itu, ungkapan murid yang dikasihi Yesus itu adalah kepada Yohanes. Bukan Yohanes Pembaptis ya, Dik, tetapi Yohanes murid Yesus. Kita terpanggil menjadi orang yang tidak malas. Kenapa yang bilang seperti itu? Tadi Petrus menjala ikan tapi nggak dapat kan? Tapi di sini dikatakan kita terpanggil menjadi orang yang rajin bekerja. Itu kan? Yang kedua, membawa orang kepada Kristus karena perbuatan kita. Mujizat Yesus pasti terjadi. Pernah ingat nggak Yesus memberi makan 5.000 orang? Ada juga Yesus memberi makan 4.000 orang. Yesus melakukan mujizat yang luar biasa, tapi bukan hanya dulu. Sekarang juga Yesus memberikan kita makanan, minuman, pakaian, dan segala sesuatu melalui orang tua kita.
melalui orang yang sangat mengasihi kita. Oleh karena itulah kita harus membawa orang kepada Kristus melalui perkataan dan perbuatan kita. Adik-adik masih bahagia di rumah kan, ibadah kan? Masih kan? Nanti tunggulah semuanya dapat vaksin. Vaksin semuanya kah ya? Tetapi tunggulah COVID berlalu, baru adik-adik kecil bisa ke gereja. Oleh karena itu tetaplah berdoa supaya Tuhan memberikan kita kesehatan, ya kan, umur panjang, kita bisa beribadah kembali di gereja. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah kami seperti Petrus dan murid yang lain yang bekerja dengan baik, melakukan tugasnya dengan baik, meskipun tidak ada hasil tanpa Tuhan. Ketika Tuhan datang dan hadir, maka hasilnya berlipat kali ganda. Kami meniru Yesus yang sangat luar biasa, memberikan makanan kepada murid-muridnya, dan setiap orang tua memberikannya kepada anak-anaknya. Tetapi Tuhan yang memberikan berkat kepada orang tua kami. Berkati mereka dengan rezeki yang banyak, yang melimpah, kesehatan umur panjang. Berkati kami yang belajar, yang masih kecil juga. Berikan kami hikmat, kepintaran, dan berikan kami kesehatan dan umur panjang. Berkati firman untuk kami masih kecil tapi bisa membawa orang kepada Kristus sebagai penjala manusia seperti Petrus, dan membawa mereka untuk mengenal Kristus dari perkataan kami, dari perbuatan kami yang baik, mematuhi orang tua kami, belajar yang rajin, berdoa, memuji, muliakan nama Tuhan. Berkati kami dalam setiap ibadah kami, biarlah kami selalu bergiat untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun, di rumah atau di gereja. Berkati kami dalam segala apa yang kami lakukan, dan ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita kembali bernyanyi dari PG nomor 754 ayat 1. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang mauliate ma di pasahat rohanami tuho ala doho dakdana di jakon ho Tuhan rajaunmu dison hu papunghami pilihan nami sai jalo mai ben hasangapon di kuarmu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan tangiang alia manami. Alia manami na di banua gijang, say pinar badia maguarmu, say roma harajaunmu, say saut malomoni roham di banutongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaon, doho tagugoon, rodi hasangapon salining nililing na. Amen. Di pasu-pasu jal diramoti Tuhan debata mahita, di sodakon Tuhan debata mabuhina tuhita, jal asima rohana midahita, di dopakon Tuhan debata mabuhina tuhita, jal pasaron madamena tuto ditabi. Amin.
Sampai jumpa.